Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cita-citaku menjadi anak solih. Apakah adik-adik pernah mendengar ada orang yang bercita-cita ingin menjadi anak solih? Biasanya, jika ada anak yang ditanya, "Apa cita-citamu?" Jawabannya pasti selalu, "Aku ingin jadi dokter." Kalau aku ingin jadi insinyur. Kalau aku ingin jadi seorang pilot. Nah, namun pada pelajaran kali ini akan menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Yuk, kita kenalan dulu sama Amin. Adik-adik semua, kenalin, Amin ini merupakan siswa kelas 5 sekolah dasar. Sama seperti kalian. Amin ini memiliki cita-cita ingin menjadi anak solih. Jadi, walaupun kelak dia menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang solih. Atau insinyur yang solih. Dan tentunya pilot yang juga solih. Maka, apapun cita-cita adik-adik semua, tetap harus dibarengi dengan kesolihan. Sebelumnya, apa adik-adik tahu? Apa sih cita-cita itu? Tahu tidak? Yuk, biar lebih tahu, mari kita bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin, adik-adik. Selalu saja dalam pikirannya itu berkeinginan menjadi anak solih. Kemudian, apa adik-adik tahu? Siapa sih yang dinamakan anak solih itu? Apa saja sih ciri-cirinya ya? Nah, solih itu artinya baik. Anak solih berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak solih adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Nah, itulah beberapa dari ciri-ciri anak solih. Maka, jika adik-adik semua ingin jadi anak solih, adik-adik semua harus memiliki kepribadian itu. Oke, siap? Nah, sekarang mari kita bahas materi selanjutnya. Yang pertama ada materi mengenai orang jujur disayang Allah. Sebelumnya, apakah adik-adik ingin disayang Allah? Jawabannya pasti tentu saja iya. Adik-adik semua, salah satu cara agar kita disayang Allah adalah dengan berperilaku jujur. Nah, yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih jujur kepada Allah itu? Yaitu dengan selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang kedua, adik-adik, kita juga harus jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, kita harus jujur kepada orang lain. Nah, sikap jujur ini harus dibiasakan. Kenapa? Karena kejujuran itu dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri kita. Begitupun sebaliknya adik-adik, perilaku tidak jujur itu dapat mendatangkan petaka. Maka, kita harus bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, salah satu dari ciri anak saleh adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Adik-adik, orang tua itu terdiri atas ayah dan ibu. Nah, dari pernikahan mereka lahirlah kita. Mulai dari dalam kandungan, yang lebih kurang selama 9 bulan lamanya, hingga kini besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan minum dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan kita. Nah, orang tua itu tak pernah berhenti berdoa agar anaknya itu berperilaku salih. Jasa kedua orang tua itu, adik-adik, tidak akan pernah dapat dibalas. Maka, oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Mengapa sih kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Nah, banyak
hal yang kita dapat dari guru, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru itu mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Nah, selain itu juga, guru mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Itulah jasa mereka kepada kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya juga kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada guru. Contohnya adalah dengan berbicara yang santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai indahnya saling menghargai. Adik-adik, semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, manusia pun berkembang secara terus-menerus, dan diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, pendek, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Nah, demikian pula dengan kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang kurang mampu. Adik-adik, kita lihat di negara tercinta kita ini. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Adik-adik semua, di dalam agama Islam itu terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya nih, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Nah, semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Tentunya adik-adik semua, pendirian inilah yang harus kita hargai. Kenapa? Karena semua itu ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mau mereka yang berkunut maupun yang tidak berkunut, tetap saja sah sholat subuhnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Adik-adik semua, di sini kakak mempunyai cerita tentang Amin. Nah, Amin ini adik-adik semua bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Namun, Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus ini beragama Kristen. Namun mereka berdua dalam pertemanannya itu selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Adik-adik semua, pada hari Minggu pagi, Amin dan Stefanus selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi Stefanus menghampiri Amin dan meminta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja, dan Amin pun tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Nah, maka adik-adik semua harus memiliki sifat seperti Amin. Ketika adik-adik semua memiliki teman yang berbeda keyakinan, maka adik-adik semua harus menghargainya. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkannya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa kita mengikutinya. Jadi, seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, kakak mempunyai cerita mengenai hal ini. Ceritanya adalah pada hari Selasa, siswa kelas 5 SD belajar kelompok membahas mengenai sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok satu itu dipimpin oleh Amin, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya
tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, adik-adik semua, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Amin ini, Nisa mengatakan bahwa harus ikut membantu pekerjaan rumah, sedangkan Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, antara Nisa, Habibi, Ilham, dan Iwan memiliki pendapat yang berbeda. Amin sebagai pimpinan diskusi di sini cukup bijaksana. Semua pendapat ia hargai dan dikumpulkan secara tertulis. Kemudian, Amin mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah, adik-adik semua harus mencontoh sikap dari Amin ini. Itulah materi mengenai cita-citaku menjadi anak salih yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.